Baik, saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa salamun man ittaba'al huda ala habibil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah Tuhannya, Rabbuna Allah, tsumma istaqamu, dan beristiqomah, maka malaikat akan turun kepadanya membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahannya. Dan tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih kepadanya, karena surgalah tempat balasan ia kembali. Semoga kita termasuk orang-orang yang istiqomah. Kita termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah, yang selalu memanfaatkan waktunya. Salawat berantaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam, Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Kakak abang, ayah bunda yang dirahmati Allah, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, mungkin boleh diajak lagi teman-temannya, saudaranya, anak-anaknya, tetangganya untuk ikut bergabung karena baru kita mulai, sehingga nanti manfaatnya lebih besar dan lebih banyak. Oke, Kak Aisyah, kita belajar surah apa? Surah At-Tariq ayat 10. Surat apa? At-Tariq At-Tariq ayat 10 dan 11. 10 dan 11. Oke. Bantu ditulis di kolom komentar, mungkin nanti ada yang bertanya ataupun tidak tahu. At-Tariq ayat 10 dan 11 ya. Siapa yang siap memimpin ayat 10-nya? Ustazah Atika bisa mimpin ayat 10-nya. Ayat 10, Kak Atika bisa mimpin. Mungkin suaranya masih di mute. Ayat 11-nya, Kak Yogi, Sandra, boleh pimpin ayat 11-nya. Jangan lupa dihidupkan mikrofonnya. Iya Kak, sambil ngajar ngaji. Maaf Kak, Ustadz. Oh iya, nggak apa-apa. Oke. Nanti nggak bisa. Oke. Kak Aisyah ayat 11 ya. Kak Aisyah ayat 11. Kak Erina bisa ayat 10-nya. Ayat Abu Alayya Qadira Alayhi Yaqulu alakum ala dubada. Kak Erina bisa ayat 10-nya. Kak Erina dapat mendengar? Ayat 10-nya Kak Siti Fatimah bisa ayat 10? Bisa Ustaz. Oke. Kita mulai dengan ta'awuz ya. Dan dengan doa-doa yang lain. Ala hadina as-salihah wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Oke. Surah At-Tariq ayat 10 dan 11. Silahkan Kak Fatimah dimulai, pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Fama lahu min quwwati wala nasir. Oke. Ayat 10 ya. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Oke. Fama itu mad tabi'i. Fama lahu, kita bareng-bareng hidupkan mikrofon semuanya yang sudah bergabung. Wahid, isnani, salasa. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Bareng-bareng hidupkan mikrofon lagi, diperbaiki, perhatikan, dengarkan bagaimana menyebutkan huruf ikhfah min atau min ya, atau min. Perhatikan. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Ya, min, persiapan ke huruf qaf. Bareng-bareng hidupkan mikrofonnya sekali lagi. Wahid istani salasa. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Fama, apa hukumnya fama? Mad tabi'i. Apabila sebelumnya ada fathah, setelahnya ada alif, mad tabi'i. Kasrah, setelahnya ada ya sukun, dhammah, setelahnya ada waw sukun. Mad tabi'i. Lahu mad silah qasirah apa mad silah tawilah? Lahu mad silah qasirah. Kalau dia mad silah tawilah, ada hak dhamir. Hak dhamir itu yang hak bulat, ya. Kemudian setelahnya itu ada alif. Nah, itu mad silah tawilah. Tawilah itu panjang, tawilun. Ya. Lawannya tawil apa? Qasirun, pendek. Ya, gitu ya. Jadi mad silah tawilah dibaca 5 atau sampai 6. Tapi kalau mad silah qasir, pendek, dibaca 2 harokat. Jadi lahu itu panjang, tak boleh dibaca fama lahu min, harus panjang 2 harokat atau 2 ketukan, ya. Kemudian nun sukun bertemu dengan qaf, apa hukumnya? Ikhfa hakiki. Nah, ikhfa hakiki itu semua huruf hijaiyah. Apabila bertemu nun sukun, apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah, kecuali huruf yang idhar, halki, iklab, idgham bila gunnah. Nah, selain itu berarti huruf ikhfa. Ikhfa apa? Ikhfa hakiki. Karena banyak nih huruf ikhfa nih. Alif tidak termasuk. Ba tidak termasuk. Karena ba, nun sukun atau tanwin bertemu dengan ba, hukumnya iqlab. Berarti alif, ba tidak termasuk. Alif itu termasuk izhar. Tak masuk enggak ikhfa? Masuk. Sa masuk enggak? Masuk. Nah, dan seterusnya yang tidak terdapat pada huruf-huruf selain ikhfa. Maka dibacanya bagaimana? Didengungkan. Pertama didengungkan. Yang kedua bagaimana? Disamarkan. Samarnya apa? Persiapan masuk ke ayat selanjutnya. Bukan ming. Kalau ming itu M-I-N-G. Mingkem. Nah, misalnya mingkem. Kita bukan bilang mingku. Tapi milku. Samar-samar. Persiapan.
Inna anzal inna anzalna. Nah, kalau di sini miqu 3 harakat. Ya. Quwwati, itu ada tasdid, maka dimasukkan quwwati, harus dimasukkan. Sama iya rabbil quwwati, nggak boleh quwwati, tapi quwwati. Kemudian setelahnya ada kasroten bertemu dengan waw. Apa hukumnya? Ada yang masih ingat? Idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah ada 4. Ya, nun, min, waw. Disingkat yanmu. Maka dimasukkan, didengungkan. Tidak disamarkan. Idgham dimasukkan. Bi gunnah dengan didengungkan. La hukumnya mad tabi'i. Na hukumnya huruf na ada alif setelahnya mad tabi'i. Ya. Fama lahu min quwwatin wala nasir. فما له من قوة ولا ناصر. Itu ya. Kita hidupkan mikrofon kita. Wahid, isnani, salasa. فما له من قوة ولا ناصر. Oke. Kak Abang, ayah bunda, dicatat hukum-hukum tajwidnya sehingga saat kita nanti baca Al-Quran, kita sudah benar-benar tahu hukum tajwidnya. Secara pelan-pelan pun kita nanti mempraktekkan cara bacaannya. Oke, sekali lagi kita hidupkan mikrofonnya. Kita baca bareng-bareng. Wahid, isni, salasa. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Oke, yang baru bergabung surah At-Tariq ayat 10 dan 11. Oke, siapa yang mencoba tadi ayat 10? Ada yang mencoba satu orang? Fama lahu min quwwatin wala nasir. Gitu. Oke, ada yang siap untuk mencoba ayat 10? Kalau tidak ada, kita baca bareng-bareng, hidupkan mikrofonnya. Wahid, isnani, salasa. فما له من قوة ولا ناصر. Oke. Kemudian ayat 11. Silahkan Kak Aisyah dipimpin ayat 11. Wassama'i dzatir raja'. Iya. Wassama, panjangkan lagi 6 harokat. Wassama'i dzatir raja'. Ya, bareng-bareng hidupkan mikrofonnya. Wahid, isni, salasa. Wassama'i dzatir raja'. Qalqalahnya raja. Ya, jimnya ada qalqalah, tapi dia tidak di akhir kalimat itu, tapi tetap harus diqalqalahkan. Ainnya juga terasa raja, ya. Wassama'i dzatir raja'. Wahid, isni, salasa. Wassama'i dzatir raja'. Oke, sekali lagi dibiasakan hidupkan mikrofonnya. Kita coba praktekkan bareng-bareng. Nanti saat praktek sendiri dalam sholat, insya Allah sudah bisa. 1, 2, 3. Wassama'i dzatir raja'. Oke, wassama, alif lamnya alif lam apa? Alif lamnya alif lam syamsiyah. Ada tapi tak terbaca. Ya. Sama itu apa hukumnya? Sama saja ya. Sama. Mad tabi'i. Setelahnya bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. As-sama itu langit ya. Mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, maka hukumnya mad wajib muttasil, dibaca 6 harakat. Za mad tabi'i.
tirraja, alif lamnya alif lam syamsiyah, ada tapi tak terbaca. Ya, ro-nya itu tebal, tirraja, tak boleh tirraja. Karena itu ro-nya ya, ro-nya itu hidup, ro tafkhim, ya, tebal. Oke, kita baca bareng-bareng. Hidupkan mikrofonnya. Wahid, 1, 2, 3. Wassama izatir raja. Oke, ayat ke-11. Ada yang mau coba? 1 atau 2 orang, silahkan. Ayat 11. Kak Yogi lagi ngajar anak-anak. Kak Izwan atau Kak Erina atau Bunda Umar atau Kak Atika atau Kak Siti Fatimah atau Kak Aisyah, siapa yang ingin coba ayat 11? Baik, kita baca bareng-bareng saja ya dari ayat 1 sampai ayat 11. Nanti masuk ayat 11 dan ayat 10 dan ayat 11 itu yang pimpin Kak Aisyah dan Kak Fatimah dan Kak Aisyah. Itu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmus saqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa mimma dafiq. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Innahu ala raj'ihi laqadir. Qadir, itu rohnya roh tipis ya. Yauma tubalas sarair. Silakan dipimpin. Kak Fatimah ayat 10. Kan mikrofonnya ayat 10 Kak Fatimah. Ya, baik. Fama lahum min quwwatin wala nasir. Ayat 11 Kak Aisyah. Ayat 11 Kak Aisyah. Belum dihidupkan mikrofonnya. Was-samaa'i dzatir raja. Baik, alhamdulillah. Ya, jadi itu tahsin kita 2 ayat di surah At-Tariq. Nah, setelah ini bacanya harus lebih baik karena kita sudah sama-sama tahu. Kan nanti juga saya lepas nanti tanggung jawab di hadapan Allah kalau misalnya tak pernah saya diajarkan. Padahal nanti di grup di Berbeki itu sudah diajarkan. Nah, jadi praktekkan dalam sholat. Ini ayatnya ayat termasuk masih ayat-ayat pendek, termasuk juz amma ya, cuma 17 ayat pendek-pendek. Panjangnya kalau kurang lebih ad-duha tambah satu baris surah Al-Kautsar, gitulah kurang lebih panjangnya, maka boleh dipakai untuk sholat. Nah, tapi benar-benar karena banyak kita masih mendengar surat At-Tariq dibaca tapi panjang pendeknya masih salah. Paling tidak panjang pendeknya hukum tajwidnya dibaca dengan benar. Ya, ada yang baca wassama iwat tariq. Nah, itu masih salah itu. Nah, semoga nanti dengan adanya kegiatan ini
dan dimasukkan ke YouTube, nanti semoga bisa. Karena tidak sedikit orang-orang yang mampu, tapi mungkin sedikit waktunya untuk mengajarkan. Mungkin banyak juga orang yang belum mampu, tapi sedikit juga waktunya untuk ikut belajar. Nah, semoga kita termasuk orang-orang yang Allah lebihkan segalanya, lebihkan kemauannya, lebihkan waktunya untuk terus mendekatkan diri kepada Allah. Yaitu terus istiqomah belajar dan mengajarkan. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Terima kasih. Ini tahsin yang saya sampaikan. Nanti dilanjutkan oleh moderator, diarahkan untuk dokumentasi dan lain-lain. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasiran kepada Ustadz Muhammad Arsyid Ridho. Sebelum kita lanjutkan ke acara inti, kita dokumentasi dulu ya, ayah bunda, kakak abang. Boleh hidupin kameranya? Oke, untuk kakak-kakak yang belum hidupin kameranya, silakan hidupin dulu. Kak Atika, Bunda Umar, Kak Fatima, mungkin boleh dihidupkan sebentar. Kalau lagi ada kegiatan mungkin di mute saja. Oke. Dihitung Kak Aisyah. Oke. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke. Nanti Kak Aisyah Ya. sambil diambil dokumentasi seperti pekan lalu ya. Ada kolom komentarnya, ada foto lengkapnya, ada nama-namanya. Semuanya diambil. Oke. Baik, Ustaz. Oke, kita lanjutkan ke acara inti, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Arsyid Ridho yang berjudul Sifat-Sifat Al-Quran. Kepada Muhammad Arsyid Ridho, dipersilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Kak Abang, kita memasuki materi kita, yaitu tentang sifat-sifat Al-Quran. Semoga dari materi setelah ini, kita yang membacanya juga bisa memiliki sifat-sifat seperti apa yang Al-Quran ajarkan pada kita. Al-Quran itu salah satu dari nama-nama Al-Quran. Ya. Diambil dalilnya dari fa'idha qara'na fattabi' Qur'ana. Nah, tapi kita tidak membahas nama-nama Al-Quran. Kita hanya awal definisi apa itu Quran. Al-Quran, ya, wa kalamullah. Al-mu'jizu wa tanzil bin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasilatil Jibril al-muta'abbadu bitilawatihi, al-muta'abbad, ya, ibadah membacanya, bitilawatihi, dengan membacanya. Al-maktubu bil masahif, tertulis dalam satu mushaf. Min awali suratil Fatihah ila akhir suratin Nas. Dari awal surah Al-Fatihah tertibnya sampai surah An-Nas. Jadi Al-Quran merupakan kalam Allah yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad biwasilatil Jibril, dengan wasilah Jibril. Membacanya merupakan ibadah. Tertibnya dari surah Al-Fatihah dan akhirnya diakhiri oleh surah An-Nas. Nah, Al-Quran ini diantaranya memiliki sifat-sifat. Kalaulah misalnya Kak Izwan memiliki nama Izwan, mungkin nama lainnya kalau di media sosial ini hanya contoh Wan Khodir.
atau nama lainnya dipanggil nama lainnya misalnya di rumahnya misalnya Wawan, atau di lingkungan terdekatnya dipanggil Kais. Itu nama-namanya. Tapi apa sifat-sifatnya kalau dalam manusia? Oh, Kak Izwan itu penyabar. Oh, Kak Izwan itu rajin. Oh, Kak Izwan itu cekatan. Nah, itulah sifat-sifat yang ada di dalam Al-Quran. Nah, Al-Quran ini membawa sifat-sifat yang sifat-sifatnya itu bisa kita gunakan. Bisa juga kita miliki untuk kehidupan kita sehari-hari. Di antara sifat-sifat Al-Quran adalah yang pertama dalam surah Al-Fatihah. Nah, Al-Quran itu yang pertama adalah Siratal Mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Yakni Al-Quran adalah jalan yang lurus. Ya, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Maka kalau Al-Quran adalah dalam surah Al-Baqarah, jawaban dari Ihdinas siratal mustaqim, itu adalah pada surah Al-Baqarah ayat kedua. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus? Zalikal kitabul la raiba fi. Itulah kitab untuk engkau supaya tahu mana jalan yang lurus. Ibaratnya peta kehidupan. Hudal lil muttaqin, dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Maka jalan yang lurus itu adalah selain jawaban siratal ladzi, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, tapi jalan yang lurus sekarang. Ya. Yang lurus kalau itu kan bukan jalan orang-orang yang sesat. Nah, ini jalan yang lurusnya. Jalan lurusnya adalah orang-orang yang bertakwa, menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk. Nah, inilah dia jalan yang lurus, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar. Nah, kita lanjutkan. Pertama, Al-Quran tadi saya sampaikan adalah Shiratal Mustaqim. Yang kedua adalah Al-Quran merupakan Hablul Matin. Hablul Matin itu adalah hablun. Ya, hablun itu tali yang sangat kokoh. Apa dalilnya? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Itu. Al-Quran memiliki sifat yang kedua adalah tali, yaitu wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpeganglah teguh kepada tali agama Allah. Bagaimana kita bisa memegang teguh kalau kita misalnya tidak ada kekuatan untuk memegangnya? Maka jadikanlah Al-Quran sebagai jalan untuk kita mengetahui agama-agama Allah. Bukankah Allah sudah mewasiatkan kepada kita, jadikanlah Al-Quran melalui kalam nabinya, jadikan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW sebagai petunjuk bagi kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, Al-Quran adalah Shiratal Mustaqim, petunjuk jalan yang lurus. Yang kedua, Hablul Matin, yaitu tali yang kokoh. Maka sifat Al-Quran selanjutnya adalah Al-Mizan. Al-Mizan itu apa? Al-Mizan itu timbangan. Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah wa rasulih. Apabila kamu memutuskan suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Maka sifat Al-Quran selanjutnya adalah sebagai pertimbangan. Nah, apakah kita zaman sekarang minta petunjuk, kita tanya langsung kepada Rasulullah? Tentu tidak. Apakah kita langsung bisa berbicara kepada Allah? Tidak. Nah, tapi kan ada barang siapa yang ingin Al-Quran berbicara kepada Allah, maka bacalah Al-Quran. Nah, maka
Al-Quran juga termasuk adalah pertimbangan atau timbangan untuk kita mengambil apa? Mengambil suatu hukum. Oh, kalau seperti ini maka yang harus dilakukan adalah seperti ini. Kalau tentang warisan, oh ternyata bagaimana kita mengaplikasikannya pada surah An-Nisa. Itu banyak. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Itu salah. Tadi udah 3 ya dicatat. Pertama, siratal mustaqim. Yang kedua, hablul matin. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kemudian Al-Qur'an juga merupakan mizan. Fa idza tanaza'tum syai'in faruddu ilallahi wa rasulih. Itu dicatat bareng-bareng. Kemudian Al-Qur'an selain dari mizan, Al-Qur'an juga sebagai nurul mubin. Ya ayuhan nasu qad ja'akum burhanum min rabbikum wa anzalna ilaikum nurum mubin. Diturunkannya kepadamu Al-Qur'an nurum mubin, cahaya sebagai cahaya yang terang benderang. Nah, ini sifat Al-Qur'an. Selain Al-Qur'an ini memiliki sebagai dia memiliki sebagai petunjuk jalan yang lurus, siratal mustaqim, kemudian juga sebagai tali ya, tali yang kokoh, kemudian juga Al-Qur'an juga sebagai mizan ya, timbangan. Al-Qur'an juga memiliki sifat yang keempat yang selanjutnya adalah apa tadi? Nurum mubin, cahaya yang terang menderang. Nur, cahaya. Nurum mubin, cahaya yang terang menderang. Selain itu Al-Quran masih ada lagi sifat-sifat Al-Quran yang sehingga kalau kita membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, kita akan dapat sifat-sifatnya Al-Quran bersemayam di dalam diri kita. Kita akan dapat petunjuk, pedoman, pelajaran bagi siapa saja yang mengamalkannya dan mempelajarinya. Maka setelah itu apa petunjuk Al-Quran? Al-Quran selanjutnya adalah petunjuk. Banyak ini kalimat yang menggunakan kalimat petunjuk bahwa Al-Quran itu sebagai petunjuk. Surah Al-Baqarah tadi, saat awal saya sampaikan, dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Nah itu ada dua. Ada dua. Yang satu di dalam surah itu menyebutkan nama lain dari Al-Quran. Kita nggak bahas sekarang, mungkin nanti lain waktu. Kalau kita bahas sekarang nanti lain waktunya udah habis pembahasannya. Nah, tapi yang kita garis bawahi adalah hudal lil muttaqin. Nah, itu sifat Al-Qur'an, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita ambil kata intinya saja adalah Al-Qur'an sebagai petunjuk. Dalam surah Al-Isra juga ada, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Nah, Al-Qur'an sebagai petunjuk, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Selanjutnya Al-Quran memiliki sifat apa? Al-Quran memiliki sifat yaitu sebagai kabar gembira. Pada surat yang sama juga. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiral mu'minin. Sebagai Al-Quran sebagai kabar gembira. Maka sesungguhnya lahirnya Nabi Muhammad SAW adalah lahirnya Al-Quran. Kalaulah bukannya karena Nabi Muhammad, Allah tak akan menciptakan bumi ini. Maka begitu agungnya Nabi Muhammad. Maka adanya Nabi Muhammad adalah kabar gembira bahwa kita akan mendapat petunjuk, kita akan dapat seseorang yang menjelaskan petunjuk tersebut, dan ia membawa mukjizat yang sangat besar yang ada sampai sekarang, yaitu Al-Quranul Karim. Jadi kalau misalnya adanya Al-Quran tidak membawa kepada kebahagiaan dalam diri kita, berarti ada yang salah dalam diri kita. Dibacakan Al-Quran, panas telinga kita. Nah, yang panas itu dibacakan Al-Quran itu biasa syaitonir rajim. Nah, makanya kalau misalnya kita mendengar bacaan Al-Quran, panas hati kita, tidak gembira, tidak bergetar, tidak bertambah keimanan kita, maka layak tak kita dikatakan innamal mu'minun. Pada surah Al-Anfal itu kan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah, sesungguhnya orang beriman itu adalah idza dzukirallah wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim, dibacakan ayat-ayatnya,
yatlu alaihim ayatuhu zadathum bertambah imannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhannya lah ia bertawakal. Maka kita sudah termasuk orang-orang beriman belum? Mendengar bacaan Al-Qur'an, mendengarkan kebaikan-kebaikan Al-Qur'an. Ada yang menjadikan Al-Qur'an hanya sebagai qiraah, bacaan saja. Ada yang menjadikan Al-Qur'an sebagai penghibur di kala hati sedih aja. Tapi ada orang yang menjadikan Al-Qur'an sebagai hamilul Quran. Ya, kita udah pernah bahas di judulnya hamilul Quran, yaitu orang yang membawa Al-Qur'an. Orang yang membawa ini tentu dia akan menjaga apa yang dia bawa. Yang dia akan menjaga apa yang diamanahkan kepadanya. Berarti sikapnya, sifatnya, perkataannya, tingkah lakunya, pergerakannya, semangatnya, semangat Al-Qur'an. Dan sungguh orang-orang yang menjadi hamil Quran, yang membawa Al-Quran tersebut, ya termasuk hafal, termasuk membaca, termasuk mengamalkan, tentu Allah akan menjaga dirinya. Karena di dalam dirinya ada Al-Quran. Ibaratnya, kalau di dalam dompet kita itu ada uang, ada emas, ya emas yang gepeng lah ya, bisa masuk ke dompet. Atau mak-mak itu kan biasa dompetnya agak tebal, emas bisa masuk. Ya, emas Izwan, emas Yogi, bukan emas itu. Kalau itu nggak bisa masuk ke dompet. Kalau itu cukupnya masuk ke hati. Nah, ada emas misalnya 2 karat atau berapa karat bisa masuk ke dalam dompet. Ada ATM, ada SIM, ada STNK. Maka tentu dompet itu akan dijaga oleh kita. Begitu juga kata Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Aku yang menurunkan Al-Quran, aku pula yang menjaganya. Bagaimana Allah menjaga Quran? Melalui orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pelajaran pedoman hidupnya, sebagai teman hidupnya. Maka orang yang menjaga Al-Quran juga akan menjaga Allah. Orang yang menjadi ahlul Quran, Allah itu memiliki keluarga di bumi ini. Terus sahabat bertanya kepada Rasulullah, man huwa ya Rasulullah? Huwa ahlul Quran wa khassah. Mereka adalah orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai keluarganya, maka dia adalah keluarga Allah di muka bumi ini. Maka bahagia sekali kita menjadi orang-orang yang meningkatkan cinta kita kepada Al-Quran. Tapi bukan berarti mujassimah, ya Allah berjasad, Allah memiliki keluarga, punya anak, bukan. Itu hanya kiasan saja. Bagaimana sih kalau kita memiliki keluarga? Kita disayang, kita dikasihi, kita minta apapun diberi, kita dapat kehangatan, kita dapat kenikmatan dalam berislam, jiwa kita tenang, karena ada yang melindungi, karena ada yang memberikan kita rezeki. Nah, itulah diibaratkan keluarga itu seperti itu. Tak pernah kita jumpai orang-orang yang di dalam dirinya benar-benar ada Al-Quran. Saya ulangi, tak pernah kita jumpai orang-orang yang benar-benar di dalam dirinya Al-Quran. Dia menjadi hamilul Quran. Dia susah hidup di muka bumi. Karena Allah langsung yang menjamin kehidupannya. Ya, Allah yang menjamin kehidupannya. Tak pernah orang-orang yang hafal Quran itu susah hidupnya, ngemis-ngemis, enggak. Bahkan ada orang yang dinonaktifkan berpikirnya saja dengan Allah, dia itu Allah tetap jaga hafalannya. Yang lain bisa lupa cara pakai baju, lupa cara balik rumah, lupa cara namanya, tapi ketika dites baca Quran ternyata dia masih ingat. Nah, ini Al-Quran sebagai petunjuk dan kabar gembira. Kalau kita tidak gembira dengan adanya Al-Quran, maka hati-hati. Jangan-jangan Al-Quran itu dah tak cinta lagi sama kita, tak mau dia melihat kita. Maka sempat-sempatkanlah. Kalau perlu di layar HP kita itu ada Al-Quran, ya, profil atau wallpaper yang bergerak. Setiap 1 hari sekali bergerak 1 halaman. Tapi hati-hati, jangan dalam keadaan hidup bawa masuk WC. Nah, gitu ya. Al-Quran sebagai petunjuk, juga kabar gembira. Nah, Al-Quran adalah asy-syifa. Asy-syifa itu apa? Sebagai pengobat. Apa ayatnya tentang Al-Quran adalah pengobat? Tentu sering kita dengar. Asy-syifa wa rahmatul lil mu'minin. Ya, Al-Quran adalah sebagai obat, penerang, dan pemegang kehidupan kita. Di dalam konteks penjelasan dalam medis, bukan berarti kalau kita makan Al-Quran, kita jadikan Al-Quran sebuah makanan gitu misalnya. Pemikirannya misalnya salah ini kan. Kemudian kita
Kita haluskan Al-Quran, kita minum jadi obat, tidak seperti itu. Tapi petunjuk-petunjuk Al-Quran itulah bisa menjadi obat. Segala petunjuk yang dijadikan Al-Quran itu jadi obat. Al-Quran adalah suatu kebuktian nyata dan benar bahwa ada mukhtalifan alwanu. Ada sebuah gunung yang gunung itu warna-warni bentuknya. Benar, ada. Coba aja buka di Google. Mukhtalifan alwanu. Nah, itu ada di dalam Al-Quran menjelaskan. Kemudian ada sungai di bawah laut, ada. Ya. Di dalam Al-Quran dijelaskan dalam surah Ar-Rahman. Yakhruju minhumal lu'lu' wal marjan. Ya. Di antara sungai-sungai itu tuh banyak harta karun. Nah, ini pernah dibuktikan juga. Maka banyak petunjuk-petunjuk Al-Quran. Al-Quran sebagai pengobat. Pertama, Al-Quran adalah obat di saat hati gelisah, pikiran kusut, serta stres. Karena gelisah, hati kusut, stres, ini susah dicari obat medisnya. Nah, karena yang merasakan itu kita. Kita datang ke psikolog pun, psikolog belum tentu bisa membaca apa yang kita inginkan, apa yang kita rasakan. Maka Al-Quran adalah obat di saat hati gelisah, pikiran kusut, juga stres. Di dalam petunjuk bagaimana Nabi mengajarkan Al-Quran sebagai obat melalui ruqyah. Ruqyah mandiri juga bisa. Kita baca Al-Fatihah, kita baca ayat kursi, kita baca akhir surah Al-Baqarah, kita baca awal surah Al-Baqarah, ya. Kemudian kita baca Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq. Rasulullah SAW pernah suatu subuh disihir, ya, sakit bagian tubuh beliau, maka beliau baca Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Maka Al-Qur'an itu sebagai obat. Al-Qur'an mengatakan bahwa sifat-sifatnya adalah sebagai obat. Ini bukan pada satu ayat saja. Di surat Yunus ada Ya ayuhan nasu qad ja'akum mau'izatan min rabbikum wa shifaa'an lima fis sudur. Obat di dalam hatimu, petunjuk di dalam hatimu. Terus ada juga pada surah Fussilat ayat 44. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyan, pada terakhirnya itu lilladzina amanu hudaw wa shifa. Ya, Al-Qur'an sebagai pengobat bagi diri kita. Jadi antara petunjuk-petunjuk sifat-sifat Al-Qur'an yang pertama hudal lil siratal mustaqim, jalan yang lurus. Kemudian selanjutnya adalah nurum mubin. Selanjutnya hablul matin, ya, tali yang kokoh. Selanjutnya apa lagi? Al-Qur'an sebagai pengobat. Al-Qur'an itu memiliki sifat yaitu petunjuk. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Al-Qur'an memiliki sifat sebagai kabar gembira. Maka kalau kita membaca Al-Qur'an, kita belum mendapatkan sifat-sifat Al-Qur'an. Sifat-sifat Al-Qur'an tak tertanam pada diri kita, berarti kita mau setengah-setengah. Bagaimana kita ingin mencintai seseorang, kita pengen mematuhi, kita pengen akhlak sifat orang-orang yang kita cintai ada pada diri kita, maka ikutilah apa yang di dalam Al-Quran, maka Al-Quran itu akan ada pada diri kita. Sebegitu cintanya Rasulullah SAW kepada Al-Quran, makanya kalau ingin melihat Al-Quran itu hidup, maka lihatlah bagaimana Rasulullah. Nah, itulah Al-Quran hidup. Al-Quran hidup itu bukan berarti Al-Quran punya jalan, punya tangan, punya kaki, bisa berjalan, tidak. Tapi sebuah nilai-nilai kehidupan ada pada diri Rasulullah SAW. Nah, dengan kita mengetahui sifat-sifat Al-Quran ini, maka semoga sifat-sifat Al-Quran, nilai-nilai Al-Quran ada pada diri kita. Maka untuk menjadi orang-orang yang memiliki sifat-sifat Al-Quran tak bisa hanya membaca saja. Yang pertama memang, ya, yaqra, kata Allah, bacalah. Apabila kita ingin mengenal dunia, maka membaca. Apabila kita ingin dikenal oleh dunia, maka menulis. Nah, maka iqra bismi rabbikal ladzi, maka membaca dulu kan, baru menulis dalam surah Al-Alaq itu. Nah, alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia melalui kalam atau tulis baca. Baru tulis. Jadi baca. Maka yang pertama adalah untuk benar-benar Al-Qur'an itu ada pada diri kita, jadikan Al-Qur'an itu sebagai bacaan. Dibaca, kemudian
dipahami, ditafsirkan, diterjemahkan. Ya, kemudian yang paling terakhir, yang paling sulit adalah mengamalkan Al-Quran. Mengamal Al-Quran itu ya jadi menjadi hamilul Quran, orang-orang yang membawa nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupannya, aspek kehidupannya, bagaimana cara ia mengelola suatu organisasi, bagaimana ia mengelola suatu lingkungan sekolahnya, bagaimana ia mengelola perusahaannya, maka ditanamkan nilai-nilai Al-Quran. Ya. Mengamalkan nilai-nilai Al-Quran. Al-Quran menyuruhkan kita kepada kebaikan. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Nah, mempraktekkannya itu susah. Menjadi hafiz itu mudah. Ya, menjadi hafiz. Tapi menjadi hamil Quran, nah, itu lebih susah daripada menjadi hafiz. Karena dia mempraktekkan, membawa nilai-nilai Al-Quran. Al-Quran itu bukan hanya dihafal, tapi dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kembali lagi bahwa yang paling mudah dari tingkatan hafiz membaca itu satu. Yang paling mudah adalah menyampaikan. Tapi mempraktekkan itu susah. Makanya kata Allah, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah sangat membenci orang-orang yang kabura maqtan. Apa itu kabura maqtan? An taqul, kamu berkata tapi kamu tak melaksanakan, wala taf'alun. An taqulu ma la taf'alun. Tapi kamu tidak melaksanakan apa yang kamu kerjakan. Nah, itu kabura maqtan. Jadi kalau kita mengajak sesuatu, kita juga melaksanakan. Kita mengajak kebaikan, kita juga berbicara kebaikan. Kita menyerukan kepada kebaikan, kita juga melakukan kebaikan dengan semaksimal mungkin. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi jalan kebaikan, motivasi kebaikan bagi diri kami sendiri, bagi diri saya sendiri, dan ayah bunda sekalian, kakak abang yang hadir pada sore hari ini, sehingga bertambah nilai-nilai cinta kita, rindu kita kepada Al-Quran, kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadanallah wa iyana jami'an. Saya kembalikan kepada moderator, kakak abang, ayah bunda yang ingin bertanya, boleh bertanya langsung ataupun di kolom komentar. Baiklah, jazakallah khairan katsiran kepada Ustaz Muhammad Arsyido. Bagi bunda, ayah, dan kakak abang yang ingin bertanya, boleh langsung diaktifkan mikrofonnya atau di chat di kolom chat. Silakan ayah, bunda, kakak abang boleh bertanya. Baiklah, mungkin sudah cukup Ustadz. Mungkin dilanjutkan dengan riyadhah surah Yasin dan dilanjutkan dengan doa penutup. Disilahkan kepada Ustadz Muhammad Arsyido. Baik, kakak abang sekalian yang dirahmati Allah. Ini nampaknya hari ini lebih dikit ya daripada hari-hari yang sebelumnya. 9. Wali Songo ini. 9. Angka yang paling tinggi sebenarnya, bukan 10. 10 itu karena ada pasangan 1 dan 0. Kalau tidak ada pasangan, ya, maka dia 1. Kalau tidak ada pasangan 0, maka dia, kalau tidak ada pasangan 0, dia 1. Kalau tidak ada pasangan 1, dia hanya 0. Ini 9, ini paling banyak. Tapi memang itu angka yang paling besar. Tapi kalau untuk belajar Al-Quran, 9 orang, itu baru seperti playgroup kecil. Nah, maka syiarkan kebaikan. Di grup itu ada 103. Tapi kita berhusnuzon, kita berpositif bahwa yang lain mungkin ada kegiatan yang lain, tidak apa-apa. Bukan berarti ada di grup kemudian tak ikut, tak boleh ada di grup. Enggak. Semuanya boleh ikut. Dari manapun, siapapun ada kesempatan ikut. Ya. Termasuk adik-adik kami di PKCK juga kami sampaikan, ayo kita belajar bareng-bareng biar meningkat bacaan Al-Quran kita, biar bertambah cinta kita kepada Al-Quran. Nah, jadi mungkin yang tidak sempat ikut, kakak abang ayah bunda yang ada di BRBQ bisa melihat bareng di YouTube PKCK. Nah, itu ada poin-poinnya. Kami juga minta doa semuanya. Besok kita ada kegiatan pekan olahraga PKCK, ya itu kita main futsal bareng dan badminton ya hari Sabtu dan hari Ahad. Nah,
nilai-nilai kesehatan inilah yang kita tanamkan, bahwa Al-Quran itu menanamkan memiliki sifat-sifat sebagai penyembuh obat. Nah, maka pada surah Al-Kahfi juga menjelaskan bagaimana orang bisa sehat. Ketika orang-orang Ashabul Kahfi itu kan tertidur di dalam gua, wa taqallabat zatal yamin wa zatas shimal, berbalik badannya ke arah yamin, ya. Yamin itu kanan, washimal, ya. Kadang berbalik di arah kiri, ngikuti matahari. Nah, itulah. Jadi Allah yang benar-benar menjaga Ashabul Kahfi itu kan, badannya miring ke kanan. Kalau dia lurus aja mungkin mati otot-ototnya. Allah yang menjaga. Sama kayak kita bakar sosis kan, bakar ayam, kan harus dibalik-balik. Kalau enggak bakar sebelah aja gosong, yang atasnya belum masak. Ya, maka untuk menyehatkan badan kita, selain dari olah zikir, yaitu membaca Quran, maka PKJK insya Allah besok akan melaksanakan kegiatan pekan olahraga. Walaupun saya tidak bisa langsung terjun ke lapangan untuk olahraga, tapi insya Allah saya olahraganya dari jauh, kita nonton dari jauh. Nanti insya Allah akan live mungkin Instagram ataupun Facebook. Nah, nanti kita lihat dokumentasinya di YouTube PKJK. Doakan semoga PKJK selalu berkah, istiqomah. Kakak abang, ayah bunda, doakan kita semuanya karena yang paling berat itu adalah istiqomah. Baik, kita mulai Riyadhus Surah Yasin kita. Silahkan tulis doa-doa terbaiknya. Kita akan bacakan nanti. Kita akan doakan juga. Ya. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأساتذتنا ولمدير معهدنا ولأبنائنا ولجدنا ولجدتنا ولعمنا ولعمتنا ولأسرتنا, khususan untuk anak-anak kita yang sedang menempuh pendidikan, untuk diri kita yang sedang bekerja mencari rezeki yang halal untuk keluarga, untuk kita yang sedang menempuh pendidikan kuliah atau sedang menyelesaikan skripsi atau menyelesaikan tesis ataupun disertasi, untuk diri kita yang sedang sakit Allah sembuhkan, yang sedang sedih Allah bahagiakan, yang sedang susah Allah mudahkan, yang sedang sulit Allah lancarkan, dan diberikan kebaikan-kebaikan pada diri kita. Saya juga mohon doa ini. Mata saya kalau gurunya Sasuke itu siapa? Kak Aisyah. Kakashi. Kakashi. Ini mata saya lagi jadi Kakashi sebelah kanan. Tapi nggak kelihatan bengkak banget, cuma memang lagi merah saja. Nah, saya mohon doa juga semoga diberikan kesembuhan oleh Allah, sehingga bisa lebih maksimal untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Ya, Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ditulis ya doa-doanya. Kalau tak sempat sekarang nanti kita bacakan di akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون
وسواء وسواء عليهم عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم وإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بدر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إن في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين
ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم ينصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعلمون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أحد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Doa untuk Bapak Muhammad Yunus dan Ibu Siti Rohani. Semoga sehat selalu, Allah murahkan rezekinya, Allah berkahi dan lancarkan segala urusannya. Semoga anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah. Kemudian buat almarhum, doa untuk almarhum Amri Mansur bin Mansur. Doa untuk kita-kita semua yang hadir pada sore hari ini diberikan keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, keistiqomahan untuk terus ikut. Mungkin kita tak akan kuat kalau sendiri, mungkin kita lebih kuat dan istiqomah kalau kita berjamaah. Maka hadirilah lingkungan-lingkungan yang mendukung kita untuk terus berjamaah. Kadang kalau kita doa sendiri di hari Jumat, mungkin kita bisa lupa, mungkin kita bisa lalai. Tapi kalau kita ada yang pengingat, ada forum, ada lingkungan yang untuk memanfaatkan
mengingatkan kita untuk berdoa di waktu mustajab nih sore Jumat nih antara azan dan antara ba'da asar dan azan maghrib itu ada doa mustajab. Waktunya nggak panjang, datangnya seminggu sekali. Kalau kita berjamaah gini, insya Allah kita ingat. Gitu. Maka beradalah terus dalam jamaah. Mungkin suatu saat nanti kita akan japri mungkin satu-satu ngajak atau mungkin sudah lupa. Maka nanti insya Allah kita ajak. Kita juga berusaha menghadirkan pemateri-pemateri yang di bidang-bidang lain. Dan nanti di awal bulan ini, di awal bulan November nanti ada kajian bulanan. Ya. Kajian bulanan itu kan sebulan sekali di bawah PKCK Berbagi. Kalau ini kan di bawah penanggung jawab dari divisi tahsin Al-Quran. Nanti insya Allah yang mengisi adalah pembimbing komunitas PKCK, Bapak Syedin Mahmud, moderatornya saya. Nah, maka nanti Jumat depan itu, hari Ahadnya kan kabul, hari Jumatnya mungkin nanti bukan saya yang isi barbeque-nya, mungkin nanti Ustadz Junizar biar selang-seling. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Sebelum itu kita doa bareng-bareng. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. Ya Allah, sekiranya kedua orang tua kami masih berada di sisi kami, izinkan kami menjadi anak-anak yang soleh yang berbakti kepada kedua orang tua kami. Sekiranya mereka telah mendahului kami, ya Allah, jadikanlah kami anak-anak yang soleh yang mampu menjadi tabungan terbaik untuk kedua orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah anak-anak kami anak yang soleh, anak-anak yang cinta Al-Quran, anak-anak yang hafal Al-Quran, anak-anak yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dan petunjuk bagi kehidupannya sehari-hari, Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah rizki yang kami cari ini menjadi rizki yang halal, yang thayyiban, mubarakan, sehingga bermanfaat bagi diri kami, bermanfaat bagi darah daging kami, dan juga anak-anak kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sembuhkanlah penyakit kami, sembuhkanlah penyakit kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Berilah ketenangan, kebahagiaan, kemurahan rezeki kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Ya Allah, jadikanlah negeri kami ini negeri yang baldatun thayyibatun rabbun ghafur, seperti yang Engkau janjikan. Jadikanlah negeri kami ini penuh dengan cinta dan takwa kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami keistiqomahan dalam menjalankan amanah. Berilah kemudahan kami dalam menyelesaikan suatu masalah. Berilah kemudahan kami menyelesaikan dalam suatu kegiatan sehingga apa yang kami lakukan ini maksimal, dan jadikanlah apa yang kami kerjakan dan apa yang kami berbuat hanya mencari keridhaan-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Kak Aisyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, jazakallah khairan katsiran kepada Ustadz Muhammad Asyiddo yang telah menyampaikan materi dan juga memimpin tahsin kita sore hari ini. Baiklah, itulah rangkaian kegiatan kita pada sore hari ini. Syukron kepada hadirin yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan berbagai sore ini. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah dalam perkataan maupun perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Saya izin live ya. Ya Ustaz.
Assalamualaikum.